surah yen nutupi sapa wong dalika ing mengkono dzambu hadron krana menghindari minhu saking mengkono syarru man yatoliu minhu saking syarru man yatoliu asabiu. Yes. Masih menerangkan kebolehan kita apa? Menutupi dosa kesalahan kita supaya tidak diketahui manusia dengan 8 cara. Salah satu dari 8. Cara yang keempat yaitu an yakuna satruhu wa raubatuhu fihi likarahati min haitsu yata'abbadu. Jadi kita menutupi kesalahan itu dan tidak ingin diketahui orang karena memang itu menyakitkan. Piye wae kesalahan kekurangan kita diketahui orang terus nanti dicela orang, itu sakitnya tuh di sini. Mu'limunil qalbi. Sebagaimana karena dicela orang itu sakit kan? Sebagaimana kalau dipukul orang sakit di badan. Kowe dilokno wong dicela orang lara atimu, dijotos wong ya lara ragamu. Lebih pahit mana sakit hati dengan sakit badan? Sakit badan ya rumah sakit ya, cetok, mengatasinya cetok. Sakit hati rumit. Mengatasinya rumit kalau sakit hati. Kadang soalnya apa? Orang sakit badan itu orang sakit badan itu otomatis ingin sembuh. Tapi orang sakit hati itu kadang melanggengkan rasa sakitnya. Kowe lara hati ya kepada seseorang itu tidak terus mengobatinya biar orang, kamu pelihara sakit hatimu, malah kata rawat, malah kita pupuk, kita suburkan. Dengan apa? Ya dengan melakukan perlawanan, bales, gitu. Mbok cerita ngomong, ya lo tambah parah. Gitu. Ya, tapi bukan maksudnya itu. Bahwa loro hati itu tidak bisa disepelekan maksudnya dibanding rokok sakit badan. Jadi kita boleh menutupi dan tidak ingin diketahui karena memang tidak siap sakit hati. Sakit hati, khawatir sakit hati dicemooh orang itu tidak haram, tidak berdosa kita, ya. Khawatir dicela orang. Yang disebut berdosa itu kalau kita sakit hati terus melakukan pembelaan dengan cara yang salah, cara yang tidak boleh. Kita tidak wajib tidak sedih, tidak wajib bersikap biasa-biasa saja ketika disakiti hati kita. Karena ini apa? Ya istilahnya bukan naluri apa ya, fitrah kita itu gimana? Tapi memang ora sipnya itu kamalus sipki itu kalau disakiti orang, dicela orang, dengan dipuji orang sama saja. Itu baru sih. Baru sih. Berarti piye? Karena menganggap bahwa hanya Allah yang sebetulnya bisa menyakiti maupun yang memuji yang sesungguhnya. Memang hanya sedikit yang bisa begitu. Banyak kan memang itu. Nah, kenapa sakit hati kita itu dicemooh terus sakit hati? Karena merasa kita kurang, dianggap kurang. Tuh. Ada
Jadi tidak apa-apa. Bahkan kadang mulia merasa sakit hati, ya, karena dicemooh itu kadang sakit hatinya malah mulia. Karena apa? Yang menyemooh, kata Imam Ghazali, ahlul basirah fiddin, wong winasis lah kan, wong ma'rifatullah, kok ngelokno kowe, nganuk kowe sedih tenang, lah sedihmu ini mulia. Soalnya ini mereka mewakili Tuhan, jadi penilaian mereka itu penilaian Tuhan. Malah dicari. Makanya biyen itu usume santri-santri sing wis nang omah iku, ayo sowan kiai, lha kok golek amuk, golek kepruk. Jadi sowan kiai iku ben apa? Ben di kiai sing ahlul basirah, ben dilokno kesalahan-kesalahannya supaya nanti bisa dibersihkan kesalahan. Wis gak usum saiki ngene iku. Saiki ya sowan kiai yo minta dukungan. Dukungan apa tek politik, tek apa gitu ya. Golek jodoh, pesugihan ora. Biyen niku sowan kiai sudah tergeser apa? Ada pergeseran yang sangat serius. Biyen sowan kiai itu supaya didukani. Makanya sekarang itu ada kampanye bagus. Jadi bawahan kepada atasan itu bilangnya siap salah, ya toh? Siap salah, maksudnya siap dianggap salah untuk diperbaiki. Jadi milenial yo api-api itu maksudnya dengan cara menilai itu maksudnya ajaran-ajaran mulia itu siap dan siap salah, laksanakan tugas ya, salah gitu. Nah ini mulia. Sekarang lah berarti kesedihan yang tercela itu kesedihan yang seperti apa? Yaitu tadi sampai sedih diketahui orang melakukan dosa tidak apa-apa. Tapi kalau sedih dicela orang tidak jadi dipuji, nah ini yang tercela karena kamu ingin dianggap soleh. Berarti ini kan apa istilahnya? Ngelagak gitu ya. Saya soalnya memang orang itu oke lah, orang dipuji ini wajarnya orang dan ini tidak apa-apa. Aku ora dipuji ra apa-apa. Nek dilokno dicela iku ngunduk aku. Padha karo apa? Aku ra sugih ora apa-apa. Gitu. Ora sugih ora apa-apa, pokoke anggar cukup ngono. Nek pikir ya aja. Jadi ada orang siap tidak kaya, gak apa-apa. Tapi tidak siap jika miskin. Siap tidak kaya, tapi tidak siap jika miskin. Siap kita itu siap tidak dipuji, tapi nek dicemooh bodoh, itu gak apa. Yang jelek itu dicemooh bodoh, dipuji senang. Malah peluru pujian. Nah, ini yang salah. Jadi yang keempat ini kita menutupi kesalahan karena memang tidak siap untuk sakit hati. Nomor 5, boleh menutupi itu karena khawatir orang yang mencela kita tahu perbuatan dan kesalahan kita, mencela karena dengan mencela ini dia berdosa. Kita tidak ingin ada orang berdosa. Ini api ini. Ning yo syarat.
hal yang sama juga kepada orang lain. Jadi kita tidak ingin kesalahan kita diketahui orang terus kemudian kita dicela. Karena dengan mencela ini mencela meskipun para pendosa kok mencela ini berdosa, ini maksiat ini. Nah, supaya dia tidak maksiat lah kan. Neng syarate, yo sasarannya tidak hanya ke kamu, tetapi juga sasaran orang lain. Nek wong liya malah mbok dohno, malah mbok provokasi, malah mbok kompor-kompori. Ya ora. Yang keenam, ayat itu kaila yaksoda bisyari tidak urifal dan buku. Hal yang keenam, kita menutupi kesalahan, kekurangan, dosa supaya tidak diancam jahat oleh orang yang berpotensi menjahati kita. Jadi nek kesalahanku dingerteni, wah ini bisa habis karir saya ini nanti diketahui. Berarti piye? Kalau yang ke-5, ke-6 itu tadi itu hanya kelima ya. Keempat deh yang agak panjang tadi. Yang keempat, kita takut dicela itu karena tidak siap sakit hati. Tapi yang keenam ini kita tidak hanya dicela, tapi ada orang yang tidak hanya mencela tapi juga akan menjahati kita, berbuat jahat kepada kita. Ada yang hanya mencela saja, tapi ada juga yang tidak hanya mencela tapi juga menjahati kita. Lah kita tutupi itu supaya tidak dijahati orang. Gampang itu pakai virus bio. Ini dalam konteks dosa-dosa tidak hak di luar hak akademi ya. Jadi boleh menutupi kesalahan, menutupi dosa maksiat kita karena khawatir diketahui orang yang akibatnya nanti orang itu melakukan tindak kejahatan kepada kita, mengancam kita. Qala asabi wallah.